Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Tapi memang belum ada informasi lebih lanjut ya bagaimana warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona tidak Situasi darurat kesehatan global. 94% daripada peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya masih belajar dari rumah. Waktu akan terus berjalan, tanpa bisa dimintai diam barang sedetik. Apalagi untuk mundur, bermaksud memanggil kembali kenangan yang dulu sempat terukir. Ya, dulu. Ini bukan karena saling meninggalkan, tapi keadaan yang memaksa. Pandemi terjadi, mengubur kisah yang harusnya punya banyak cerita. Semua orang pulang ke rumah masing-masing. Belajar cukup via daring. Katanya Zoom, Skype, Google Meet, bahkan kini Microsoft Teams menjadi solusi. Kadang on kamera, tak jarang off kamera. Kadang fokus mendengarkan, tak jarang tertidur. Kadang tepat waktu, tak jarang terlambat. Kadang mencatat, tak jarang sambil makan. Kita semua lelah dengan kondisi ini. Tapi Tuhan selalu punya rencana, bukan? Rencananya bahkan akan jauh lebih indah. Percaya saja, itu janjinya. Namun jika dipikir-pikir, teknologi sekarang semakin canggih. Wajah bisa dilihat dari jarak jauh, pun suara juga begitu. Tapi bukan itu cara kerjanya, agar rindu terobati. Bukan. Tapi layaknya sebuah penyakit, obat rindu hanya pertemuan. Semoga ini semua lekas membaik. Cepat kembali teman-teman. Karena ada rindu yang harus diobati. Karena ada rindu yang harus dibayar lunas. Bagaimana pendapat kamu tentang kuliah offline dan online? Kalau aku pribadi sih lebih suka kuliah offline dibanding online. Kalau misalnya kita kuliah offline, pasti kita bakalan bisa ngobrol bareng teman, bisa ketemu teman juga. Kalau misalnya kuliah online sih bawaannya rebahan terus. Hal yang aku kangenin dari kampus, kalau aku sendiri, apa yang bikin aku kangen tuh ya vibes kejar-kejaran deadline gitu, kayak terus juga duduk-duduk di lobby juga asik banget pokoknya. Kejar-kejaran dari parkiran TTL, ngumpulin laporan, pulang pergi nebeng temen, Muterin gedung kuliah Undan sampai kaki pegal, main pingpong, tidur di sekre, terus kalau makan langsung ke bara, terus di KD ibu juga tentunya, terus sama di KD Yama. Spot favorit tiang yang ada di lobi TTL, yang ada colokannya. Enak banget selonjoran di sana sama ngecas. Di bara karena kalau di bara tuh anginnya sepoi-sepoi, itu yang buat nyaman, dan juga makanan di sana tuh enak-enak. Lab yang ada di lantai 3 jurusan Teknik Industri. Mustek kali ya, adem banget soalnya. Kelas kosong di gedung kuliah. Adem, ada colokan. Di lab-lab di lantai 3 seperti LBM itu sudah memakai AC, sejuk, bisa tidur-tiduran dan bisa membuat tugas di LBM tersebut. Dosen favorit ada, itu Bapak Alizar Hasan. Pak Alizar Hasan. Bapak Profesor Alizar Hasan atau yang dikenal dengan Bapak Alizar.
Pak Eri boleh lah. Bu Ima, Bu Hilma. Dosen ya sama aja. Tapi kalau ditanya favorit itu pengalaman, karena pengalaman adalah dosen terbaik. Guru. Kayaknya semua dosen TI favorit deh. Gak pernah. Gak pernah? Gak pernah sih dimarahin dosen. Gak pernah dimarahin dosen. Kalau ditanya pernah dimarahin dosen, pernah. Ingatnya waktu sama Pak John, waktu itu kan kayak ya tau lah kan lagi ngumpulin tugas nih, dan bodohnya tuh kenapa sih nggak masuk, ya dia telat dong bareng teman satu lagi. Pernah dikunciin di luar kelas, pernah telat sama Pak John. Pernah, tapi yang paling diingat pas lagi tutor jam 5 sore di Elposi, terus Ama ngedor pintu untuk disuruh pulang. Sebenarnya pernah, soalnya aku sering banget ketiduran di kelas. Sering, setiap bikin laporan selalu berantem. Pernah. Karena mandannya susah dihubungi. Pernah, tapi ya awalnya aja berantem karena yang nggak porsi kerjanya nggak dibagi sama rata, akhirnya mandan marah gitu kan, terus akhirnya damai ujung-ujungnya. Pernah. Perkara on time sih biasanya pas praktikum ataupun ngumpulin laporan. Aku yang telat atau dia yang telat? Pernah, tapi kayak nggak mau diungkapin itu sih. Berantem sama mandan? Enggak sih, kayak nggak pernah. Alhamdulillahnya dapat mandan yang baik-baik. Kalau ini nggak pernah sih, karena selama praktikum dapat mandan yang saling mengerti. Nggak pernah. Bisa diajak kerja sama semua, solid. Kalau ini enggak sih, untungnya selama praktikum atau tutor dapat mandan yang mengerti dan menghargai sesama. Kayaknya nggak pernah sih. Yang pertama tuh main pingpong, yang kedua tuh ngobrol-ngobrol di lobi, terus ya nongkrong-nongkrong di Kadai Ibu, di Bara, temu Dauni, temu kawan-kawan. Kayaknya bakal menikmati vibes lobby aja sih sambil makan gorengan hari. Kalau ngumpul bareng teman di lobby, mau kumpul bareng teman-teman, Main bareng teman. Ya dong, main sama teman. Pasti semua orang bakal pengennya itu kan, apalagi kayak sama teman-teman yang jarang ditemui gitu. Hal pertama yang akan dilakukan adalah memikirkan hal kedua yang akan dilakukan. Mantap. Ngebucin di kampus. Hal yang dilakukan adalah bayar utang ke teman. Udah langsung bimbingan tatap muka bersama dosen pembimbing udah. Biar udah tamat cepat juga ya. makan di kantin sih. Kangen makan pecel ayam soalnya. Ya ngumpul di lobi TL sama teman sama udah semua. Hal pertama yang dilakukan setelah kuliah offline, balanjo di kedai ibu, bau tota jo dauni jo kawan-kawan. Belajar di RSTA. Kenapa? Situ ada AC. Kalau di G nggak ada AC, jadi belajar tuh jadi loyo. Jadi intinya itu AC RSTA mantap. Seandainya pandemi COVID-19 ini telah berlalu, harapan UDA untuk HMTI ke depannya yaitu menciptakan program serta inovasi yang lebih baik, tentunya bermanfaat untuk mahasiswanya sendiri. Dan harapan UDA yang kedua itu HMTI dapat menjadi himpunan yang makin jaya, makin sukses, dan HMTI yang lebih dan lebih baik lagi untuk ke depannya. Semoga HMTI lebih baik dan lebih maju dan cepat beradaptasi sistemnya dengan kondisi sekarang yang serba baru. Harapan untuk HMTI ke depannya semoga dapat menciptakan kadar-kadar yang inovatif, kreatif, serta solutif terhadap permasalahan saat ini ataupun nanti.
Harapan untuk HMTI ke depannya, semoga HMTI lebih baik, semakin kompak, makin jaya. Hidup TI!